pengelolaan keuangan, dan ini mungkin yang salah satu yang ditunggu setelah tadi webinar dipresentasikan oleh Pak Adit. Pak Rito dipersilakan, presentasinya 15 menit maksimal, Pak Rito. Baik. Baik, makasih Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu RW, Ibu RT, serta ibu-ibu yang lain, ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Juga untuk teman-teman sejawat, ya, PKM yang saya banggakan. Sebelum kita mulai, Ibu, ya, saya ingin bertanya nih pada ibu-ibu yang memang sudah menjalankan usaha, apakah selama ini menjalankan usahanya sudah melalui pencatatan, ya, keluar masuk uang, ya, baik penerimaan maupun pengeluaran itu? Ya. Iya, Pak. Ya. Ada pembukuan. Ya, ada keluaran ditulis, ada penerimaan uang ditulis, apakah seperti itu selama ini dilakukan, Bu? Iya. Iya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, pertanyaan saya lebih lanjut lagi. Kayak tadi Bu Vidya kan sampaikan, Bu Vidya berbisnis tapi juga jiwa sosialnya tinggi gitu loh. Nanti mudah-mudahan setelah mengikuti sesi keuangan ini jadi tahu gitu loh. Apakah jiwa bisnisnya nanti mempengaruhi laba yang diperoleh atau tidak gitu. Ya. Baik ya, ibu-ibu ya, apabila ibu-ibu saat ini sedang menjalankan usaha, ya, alangkah baiknya setiap usaha yang ibu jalankan itu, ya, penerimaan dan pengeluaran uang itu dicatat. Kenapa? Karena untuk mengetahui apakah usaha yang ibu-ibu jalankan ini mendapatkan untung atau sebaliknya, ya, rugi seperti itu, ya. Mungkin sebelum saya ke slide, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas, Ibu? Ya. Jelas, Pak. Baik ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan tampilkan slide-nya ya, Bu. Silakan nanti kalau misalkan setelah selesai, ya, ditanyakan nggak apa-apa ya, karena ini adalah materi yang cukup sensitif, Ibu-ibu ya. Mohon maaf, Ibu, apakah sudah dapat terlihat materinya? Sudah. Baik ya. Nah, kita mulai, Ibu ya, bahwa dalam setiap kita melakukan usaha, apapun usahanya, ya, yang pertama-tama tentunya kita harus mengurus perizinan yang tadi seperti Ibu tanyakan ya. Perizinan itu penting ya. Kenapa? Karena nanti ya perizinan itu dapat digunakan untuk kepentingan yang lain. Misalkan untuk nambah modal ya, berarti nanti pinjam ke bank atau gimana ya, atau mungkin dengan bantuan pemerintah yang tentunya diperlukan atau diperlukan penunjukan izin-izin yang telah dimiliki ya. Nah, setelah ibu-ibu menjalankan usaha, perizinannya sudah ada, usahanya sudah jalan. Nah, sekarang bagaimana supaya setiap penerimaan dan pengeluaran itu dicatat ya, agar diketahui bahwa saya selama usaha sebulan ini saya mendapatkan untung sekian rupiah. Oh, ternyata saya rugi sekian rupiah dan lain sebagainya. Untuk itu, ibu-ibu ya, ini saya akan sampaikan yang mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita ya, bagi ibu-ibu terutama ya, terkait dengan pembuatan laporan keuangan mendasar ya, dasar istilahnya. Ini yang mendasar sekali. Ya, jadi mudah-mudahan dengan laporan keuangan ini nanti ibu-ibu makin paham ya, ternyata cara membuatnya seperti itu, sehingga nanti diketahui ternyata bulan ini saya untung ya, bulan kemudian saya lebih untung lagi dan seterusnya. Itu seperti itu ya, gitu. Bisa kita mulai ya, Bu? Oke, Pak. Baik, kita mulai aja, Ibu ya. Bahwa di dalam pembuatan laporan keuangan ya, kuncinya adalah yang kuning ini, Bu ya. Bahwa, bisa di full screen, Pak. Ya, bahwa aktiva ya, aktiva itu harta, aset
itu harus sama dengan ya, kewajiban hutang ditambah dengan modal. Nah, ini rumus ini akan terpakai terus Ibu ya. Aktiva sama dengan kewajiban atau hutang ditambah dengan modal. Kalau ada hutangnya maksudnya. Kalau nggak ada hutangnya berarti aktiva sama dengan modal seperti itu. Ya. Apa penjelasannya Ibu? Untuk aktiva ini sama dengan aset, yaitu harta yang dimiliki oleh perusahaan atau setiap barang yang berwujud yang memiliki nilai uang. Itu namanya aktiva atau aset, apapun itu ya. Ibu punya meja, ibu punya etalase ya. Ibu punya peralatan untuk memasak kue ya, untuk memasak masakan, itu namanya harta atau aset. Ya, ini seperti ini. Terus yang kedua mengenai hutang kewajiban atau liability, itu adalah hutang kepada pihak luar. Jika ibu-ibu mempunyai kekurangan dana, setelah itu ibu-ibu meminjam uang, itu namanya adalah hutang. Ya. Terus yang selanjutnya adalah modal. Ya, modal adalah sejumlah harta yang disetor oleh seseorang yang menjadi hak atas perusahaan. Jadi pada saat ibu pertama kali mendirikan usaha, itu pasti punya uang. Ya. Modalnya adalah uang. Nah, kita kadang mengatakan uang yang kita pegang itu namanya modal. Ya, betul juga Bu. Ya. Jadi uang yang kita pegang sama dengan modal. Ya. Ini contoh Bu, ya. Misalkan suatu saat ya para ibu yang ada di online ini memutuskan untuk membuat usaha baju online, ya. Jadi menjual istilahnya, ya. Jadi menjual baju ya secara online misalkan. Nah ini ya, ini contoh transaksinya Ibu ya. Ada beberapa transaksi, misalkan tanggal 2 ada transaksi ya Ibu Ani mendirikan baju online dengan menyetorkan modal awal sebesar 5 juta. Ya, ini harus catat ya Ibu, ya, bahwa pertama kali Ibu mendirikan usaha ya modalnya 5 juta. Terus tanggal 3 perusahaan Ibu itu membeli peralatan jahit misalkan, karena terkait dengan baju online, berarti harus membeli peralatan jahit ya, nilainya berapa, dan yang perlu ibu-ibu lakukan bahwa umur alat itu juga ditentukan. Ya, jadi mesin jahit yang ibu punya ya, baik mesin jahit, baik alat pembuat kue maupun alat masak untuk bisnis makanan itu ada umurnya istilahnya. Itu harus disusutkan. Jadi antara pertama kali kita mempunyai alat sampai dengan sekian tahun kita memiliki alat yang sama, itu ya harus disusutkan para ibu ya. Sehingga nanti pada saat tahun keempat itu dianggap peralatan tersebut sudah tidak mempunyai nilai ya. Terus tanggal 5 ya, jadi toko baju online itu meminjam dana dari Koperasi Syariah sebesar 2,5 juta, margin yang disepakati 500, jadi sama dengan 3 juta sebenarnya. Jangka waktunya setahun, pembayaran setiap tanggal 28 atau 29, artinya 28 itu kalau bulan Februari, sementara 29 adalah bulan selain Februari. Tanggal 10 baju online membeli ya, toko baju online membeli perlengkapan habis pakai, misalkan kayak benang dan lain sebagainya ya. Itu nilai totalnya adalah 2 juta. Setelah itu toko baju online membayar listrik dan air ya senilai 450. Setelah itu ya toko baju online memperoleh pendapatan ini dari jual beli online itu mendapatkan ya penerimaan sebesar 3 juta. Terus tanggal 29 toko baju online mengangsur pengembalian Koperasi Syariah. Tadi kan kita mempunyai hutang, setelah itu kita membayar ya, menyicil istilahnya. Ya, sebesar 250.000. Tanggal 30 toko baju online membayar gaji karyawan sebesar 1 juta apabila sudah mempunyai karyawan ya. Setelah itu tanggal 31 Januari ya Ibu Ani ya, ini adalah kebetulan pemiliknya adalah Ibu Ani, mengambil dana yang ada di baju online, toko baju online untuk kepentingan dirinya sendiri sebesar 500.000.
Nah, ibu-ibu, atas transaksi yang ibu tulis seperti ini, yang ibu catat di buku seperti ini, lalu dibuat persamaan akuntansi yang tadi yang pernah saya sampaikan ini, ibu, ini dibuat seperti ini. Nah, sehingga nanti akan tampilannya seperti ini. Contohnya ya. Jadi tadi yang transaksi ini kita tulis lagi di sini. Nah, hasilnya seperti apa? Nanti hasilnya adalah berupa jurnal. Jurnal ya. Jadi sebelah sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Di sini Ibu Ani yang tadi mendirikan toko baju online menyetorkan modal sebesar 5 juta. Maka bagi si pemilik baju online ya, beliau harus mencatat bahwa kasnya ya, dia mempunyai kas 5 juta ya. Ibu Ani juga memiliki modal sebesar 5 juta. Jadi masing-masing 5 juta. Ya. Nah, nanti setelah itu persamaan dasarnya itu dimunculkan di sini Ibu-ibu. Ya, ini ada kas 5 juta. Ini ada modal 5 juta. Ya, ini tanda merah ini adalah pembatas. Ya, sama dengan istilahnya. Ya. Ini untuk yang tanggal 2. Ya. Untuk yang tanggal 3, toko baju online membeli peralatan jahit senilai 3,6 juta dengan penyusutan alat selama 4 tahun. Nah, bagi pemilik baju online, Ani, ya, beliau harus mencatat ya bahwa aset dalam hal peralatan jahit bertambah nilainya 3,6 juta. Tapi satu sisi karena dia membeli maka uangnya berkurang ya sebesar 3,6 juta. Nah, nanti ditampilkan di sini Ibu ya. Jadi tadi kita sudah ada uang kas 5 juta, setelah itu dikeluarkan 3,6 juta sehingga sisanya adalah 1,4. Nah, satu sisi dengan kita membeli alat ini kita berarti mempunyai alat tambah ini 3,6 ya. Sementara modalnya tetap sama 5 juta. Sehingga ya kalau ini ditambahkan sisi kiri dan sisi kanan nilainya sama-sama 5 juta. 1,4 ditambah 3,6 ini sama dengan 5 juta juga ya, sama. Terus selanjutnya Ibu, tanggal 5 toko baju online. Mohon maaf Pak Rito. Ya. Waktunya 5 menit lagi Pak Rito, mohon maaf mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Oke, siap ya. Ya. Tanggal 5 ya, toko baju online meminjam dana dari Koperasi Syariah senilai 2,5, margin yang disepakati 500. Setelah ini bagi pemilik baju online asetnya bertambah 2,5 karena dari pinjaman, sementara hutangnya juga bertambah 2,5. Nah, ini dimasukkan ke sini ya, itu nambah 2,5 kasnya, hutangnya juga nambah 2,5 ya. Sehingga nilainya tetap sama, ini 7,5, ini juga 7,5. Selanjutnya tanggal 10 baju online membeli perlengkapan habis pakai senilai 2 juta. Nah, bagi pemilik baju online itu artinya uangnya berkurang 2 juta, tapi perlengkapan habis pakainya bertambah 2 juta ya. Jadi uangnya berkurang 2 juta, perlengkapannya bertambah 2 juta. Sementara sebelah sini ya tidak ada penambahan atau pengurangan. Selanjutnya, tanggal 20 ya, toko baju online membayar listrik dan air nilainya 450 dan bagi pemilik baju online ya asetnya bertambah ya 400 kasnya berkurang 450 tapi biayanya bertambah 450 ya. Jadi ini biaya bertambah ya, ini kasnya berkurang ya, nilainya sama 450. Terus tanggal selanjutnya tanggal 26 untuk toko baju online memperoleh pendapatan 3 juta. Atas pendapatan itu dicatat ya, kasnya bertambah 3 juta, pendapatannya bertambah 3 juta. Jadi nambah di sini. Ini kasnya bertambah 3 juta ya. Setelah itu pendapatnya sini bertambah 3 juta. Ini pendapatan. Ya, jadi nilainya akan sama terus ya, Ibu. Selanjutnya tanggal 29 toko baju online mengangsur pengembalian Koperasi Syariah nilainya 250. Nah, atas pembayar ini maka pemilik baju online akan mencatat ya
ya uangnya berkurang 250, ya sementara hutangnya juga berkurang 250. Ini bayarnya 250 berkurang, ini hutangnya juga 250 berkurang. Selanjutnya tanggal 30, toko baju online membayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Bagi pemilik baju online, dia harus mencatat bahwa kasnya berkurang 1 juta, biaya gaji gaji tokonya, karyawannya bertambah 1 juta. Jadi di sini kasnya berkurang 1 juta, ini untuk biaya gajinya bertambah 1 juta ya. Jadi ini akan seperti ini terus ya. Terus selanjutnya pada tanggal 31 ya, Ibu Ani sebagai pemilik baju online mengambil dana ya untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000 atas transaksi itu, maka Ibu Ani akan mencatat kas berkurang 500, sementara modalnya juga berkurang 500 ya, kasnya kurang 500, modalnya berkurang 500 ya. Nah, ini sudah selesai Ibu-ibu ya untuk transaksi ini. Setelah itu baru yang namanya membuat penyesuaian. Ya, penyesuaian apa yang disesuaikan? Itu tadi ya, bahwa peralatan jahit itu umurnya 4 tahun, nilainya 3,6 juta, sehingga dari 3,6 juta dibagi 4 tahun atau 48 bulan, per bulannya itu harus dikurangi 75.000 ya, nilai dari mesin jahit itu sendiri per bulannya. Ini berkurang. Ya. Sementara dari sisi operasi, karena kita meminjam 2,5 dengan margin 500 itu sama dengan 3 juta, dan waktu pelunasannya adalah 12 bulan, maka 3 juta dibagi 12 sama dengan 250. Nah, di mana 250 pokoknya itu adalah 2,5 dibagi 12 sama dengan 208.000, sementara marginnya adalah 500 bagi 12 sama dengan 41.000, sehingga totalnya 250.000. Jadi membayar 250.000 itu terdiri dari pokoknya sama bunganya atau margin. Terus selanjutnya, penyesuaian yang selanjutnya adalah terkait dengan perlengkapan habis pakai. Jadi kan membeli benang, membeli yang lain, setelah dicek, ya, dari kita membeli harga 2 juta, ternyata setelah dicek masih ada sisa 1.100.000. Sehingga yang dipakai adalah 900. Nah, dengan itu, nah setelah kita membuat penyesuaian ini, maka kita langsung menyusun yang namanya laporan keuangan, Ibu. Nah, dari sini akan kelihatan pendapatan laporan laba ruginya dari pendapatan 3 juta, ada pengeluaran seperti ini sehingga totalnya 2,4, sehingga laba akhirnya adalah 533.000. Nah, selanjutnya kita membuat laporan neraca, ya, neracanya seperti ini. Ya, ini adalah aset kita, sementara ini adalah hutang kita setelah tadi kita cicil angsuran pertama. Ini modal kita yang tadinya 5 juta jadi 4,5 karena diambil untuk UIP, dan ini laba yang kita tulis seperti ini ya, 533 sama dengan laba yang ini ya, itu ini yang harus catat. Nah, setelah itu baru kita menulis bahwa modal kita yang tadinya dari 5 juta diambil 500, setelah itu kita mempunyai laba 533, sehingga modal kita terakhir menjadi 5.033 ya. Nah, ini adalah untuk mencatat ya, dalam 1 bulan ada pemasukan seperti ini, kas masuk. Setelah itu di bulan yang sama juga ada kas keluar seperti ini, sehingga nilainya adalah 2,7. Nah, 2,7 ini sama dengan nilai yang passing 2,7 ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan itu ya. Jika ada yang ditanyakan ya, kami persilakan. Silakan ya, Ibu MC dapat melanjutkan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, saya baru mencoba merintis bisnis minikul atau logam mulia ya. Ketika saya melakukan sebuah pencatatan, saya rada sedikit bingung. Kenapa? Karena sistemnya seperti ini. Alhamdulillah sih saya sudah mempunyai lisensi. Akan tetapi ketika misalkan barang keluar, maka saya kan harus restock kembali. Jadi harganya itu kan berubah-ubah, Pak.
jadinya itu saya nyatetnya gimana ya? Misalkan harga logam mulia 1 gram hari ini tuh 1.070.000, maka besok bisa turun jadi 1 juta mungkin 50 atau apa kan naik turun ya setiap harinya kayak gitu. Mini-gold juga 0,5 gram gitu. Jadi saya akhirnya apa namanya ya? Untuk mencatatnya itu saya berpedoman pada gramasi. Apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Saya rada bingung Pak, karena harganya itu berubah turun naik. Bagaimana cara pencatatan yang baik? Itu yang pertama. Yang kedua, selain merintis bisnis mini gold kecil-kecilan Pak, saya sebenarnya dari dulu itu sudah mencoba bisnis di bidang makanan. Tapi karena endingnya itu kalau makanan itu kan ada resiko basi, ada resiko itu karena pemasaran mungkin masih hanya di area sekitar sini saja, terus kemudian juga pernah di-online-kan tapi barang rusak di jalan. Akhirnya itu ya Pak, saya ke mini gold ini tapi tetap makanan. Nah, bagaimana cara meminimalis resiko penjualan? Kayak gitu. Itu masalahnya. Terus kemudian kan sekarang ini semuanya serba online. Sebenarnya kalau pemasaran online yang paling efektif itu di media apa? Mungkin dari saya itu aja Pak. Terima kasih. Sabar Pak. Baik ya. Bu Adrian. Silakan. Bu Adrian silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, halo. Mungkin satu dulu Pak Rito, dijawab dulu. Tadi dari pertanyaan Bu Dian Siska. Di sini ada Dian Hesi dan Dian Siska, Pak. Baik, makasih Bu Dian Siska ya terkait dengan pertanyaan. Tadi ada 3 pertanyaan, tapi pertanyaan 3 mungkin Pak Adit yang benar ya. Nanti yang bisa menjawab ya. Yang pertama terkait yang pertama terkait dengan pencatatan ya Bu ya, terkait dengan yang usaha jual beli yang mana nilainya itu bisa berubah-ubah setiap saat seperti itu ya Bu ya. Halo Ibu. Halo Ibu. Bu Dian. Iya Pak, benar. Kemut Pak tadi. Di unmute. Jadi kayak gini Bu ya. Jadi di dalam pencatatan itu di dalam pencatatan itu adalah ya apapun yang kita beli pada saat itu dan berapa yang kita keluarkan itu dicatat Bu. Halo? Iya. Ya. Jadi apapun yang kita beli pada saat itu dan kita keluarkan uang untuk membayar dalam memperoleh barang tersebut Iya Pak. Ini Bu ya, ini namanya usaha dagang ya Bu ya, pasti ada untung dan rugi. Halo? Iya Pak. Ya. Suaranya ada putus-putus ya Pak. Baik. Ya, ini kan usaha dagang ya Bu ya. Iya. Ya namanya usaha pasti ada untung dan ada rugi ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana untuk pencatatan terkait dengan kegiatan atau transaksi yang berubah-ubah misalnya secara cepat. Tetap nanti Ibu mencatat saja setiap pengeluaran yang Ibu keluarkan pada saat memperoleh barang itu Bu. Mencatat setiap yang keluar ya Pak? Ya, jadi pada saat Ibu mengeluarkan uang, itu catat saja berapa yang Ibu keluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Oh iya. Nah, bagaimana kalau misalkan perubahannya cepat? Nah, jadi kayak gini Bu, yang namanya usaha dagang biasanya kalau kita membeli 1.000, terus barang pada saat itu harganya turun, apakah kita akan jual juga atau menunggu barang itu harganya lebih tinggi? Biar aja udah ngerekam sendiri. Halo Bu. Adrian, boleh ditanyakan Adrian? Ya, jadi pada saat kita jualan Bu, kita juga mempunyai barang nih. Iya.
kita membeli barang ini harganya 1.000. Nah, nanti apakah Ibu akan menjual dengan harga 1.000 atau lebih besar dari 1.000? Halo, Bu? Di mute, Bu. Budian masih di mute, Budian. Masih di mute, Bu. Budian masih di mute. Oh ya udah. Jadi kayak gini, Bu. Yang namanya usaha, kalau kita membeli barang harganya 1.000, tentunya kita tidak akan menjual dengan harga 1.000 juga. Tapi ya, kita akan menjual barang dengan harga di atas 1.000 tentunya. Iya benar Pak. Ya, pertanyaannya, kalau misalkan harganya pada Kalau saat itu turun, kalau saya sih nah, pertanyaannya adalah pada saat harga tersebut turun, apakah kita juga menjual juga? Nah, ini nanti kembalikan lagi kepada kita, apakah kita mau menjual, ya, konsekuensinya rugi, ya, atau kita menunggu dulu sampai dengan harga agak bagus baru kita jual. Ya. Oh begitu Pak. Iya, seperti itu, Bu, ya. Karena kita untuk meminimalisir kerugian, Bu. Oh iya. Ya. Iya Kalau baik Pak. kita membeli 1.000, terus setelah itu harga turun, kita jual dengan turun juga, ya berarti kan kita sama dengan itu. Gimana, Budian? Iya Bu Ulan mulai sedikit paham. Memang sistemnya kami kalau lagi berdagang, lagi berjual tentang minikul, kalau memang lagi turun dan kebetulan kami tidak bisa restock kembali, maka ya saya nggak akan lepas barang. Saya konsepnya kayak gitu. Cuma untuk pencatatannya saya sedikit kebingungan karena kan harganya naik turun, ini harga ini. Jadi saya maka yang saya fokuskan itu adalah pencatatan aktiva, Pak. Pencatatan aset saja yang saya punya. Minimal harus sama dengan modal awal, atau mungkin kalau saya ada rezeki lebih maka saya akan tambahkan ke aktiva lagi kayak gitu, Pak. Apakah itu sudah benar, Pak? Kalau menurut saya, kalau itu barang tersebut memang diperjualbelikan, sebaiknya itu sebagai barang dagangan, Bu. Iya. Ya, bukan sebagai aset, ya. Karena kalau misalkan sebagai aset kan asumsinya harusnya tidak dijual, tapi karena ini dijual, berarti ini sebagai barang dagangan. Aset. Nah, kalau kita membeli harga barang dagangan berbeda-beda, yang penting tadi saya sampaikan, Ibu catat saja, ya, setiap beli barang dagangan yang harga berbeda-beda tadi, Bu. Oh gitu ya, Pak? Iya, jadi misalkan tanggal sekarang kita membeli barang A harganya 1.000, terus besok membeli barang A lagi dengan harga 900. Catat aja, Bu. Yang sekarang 1.000, besok 900, besoknya 1.100 dan sebagainya, nggak apa-apa. Nanti setelah itu ditotal sebagai harga rata-rata, Bu. Oh gitu ya, Pak? Ya, harga rata-rata kalau misalkan Ibu mau menjual, berarti di atas harga rata-rata itu, Bu. Iya. Iya, Pak. Baik, Pak. Kalau untuk minimalis kerugian di makanan, bagaimana, Pak? Nah, terkait dengan meminimalisir kerugian di makanan, nah ini memang agak repot, Bu. Seperti tadi yang disampaikan oleh teman saya, Pak Dit, bahwa bisnis makanan itu biasanya adalah untungnya 100%, Bu. Nah, sehingga ya kalau misalkan ada makanan basi dan lain sebagainya, itu adalah resiko usaha, Bu. Iya. Namanya resiko usaha, ya. Tadi kita bisa untung 100%, dengan apa? Dengan adanya basi dan lain sebagainya, itu kan juga akan menimbulkan rugi. Nah, nanti tinggal dihitung apakah untung lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya, Bu. Ya. Iya, baik Pak. Kemudian satu lagi Pak, sekarang ini kan marak ya online, kita marketing by online. Sebenarnya pemasaran yang paling efektif online itu melalui media apakah Pak? Ya, silakan Pak Dit, ya, dijawab Pak Dit. Kalau saya sih berpikir medsos itu penting sekali, Bu. Ya, Pak Dit. Masternya, dokternya di pemasaran. Monggo Pak Dit. Ya, baik. Baik, terima kasih.
Ibu Dian atas pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara media ya, media itu kan sebenarnya kan tergantung pasarnya, Bu. Ya, kita kan kalau lihat pasar ya, kita lihat apa namanya, pasarnya itu kira-kira di mana. Nah itu ya, kalau misalnya anak muda ya, mungkin di Instagram oke lah ya. Tapi kalau untuk orang orang tua, apakah orang tua itu cocok melalui Instagram kan belum tentu juga ya. Nah itu artinya apa? Artinya kalau kita bicara tentang media yang paling efektif itu kembali kepada produknya, Ibu. Ya, jadi produknya apa ya, lalu target pasarnya siapa ya, lalu baru kita pilih medianya yang paling tepat itu apa. Nah itu. Tapi kalau kita Oke. apa ya, kita bicara sekarang ya, kalau kita anak muda sih sebenarnya ya ini sih kalau Instagram ya, ada apa namanya, ya itu pasti bisa lah ya YouTube gitu ya. Tapi kalau untuk apa namanya, untuk orang tua ya mungkin, apa, banyak kan jadi orang-orang apa yang senior itu kan, mungkin, kemampuan beradaptasi dengan internet kan juga tidak sebagus, yang muda-muda. Nah itu, biasanya sih, apa namanya, ya langsung apa namanya, sales call atau email. Nah itu. Nah tergantung dari produknya Ibu Ibu Dian. Makasih. Kalau kayak seperti, apa, makanan ringan, terus snack, oleh-oleh khas, kayak gitu, Pak, apakah lebih efektif di marketplace kah? Atau ke apa? Karena saya kan sebenarnya juga mencoba online kayak dropshipper, apa, baju online gitu, Pak, ya. IG itu, belum ada yang nyangkut kalau lewat IG malahan, tapi kalau malah dari teman-teman gitu ada aja, sedikit-sedikit mah ada, tapi, makanya saya bingung, media online yang seperti apakah ya yang paling efektif tuh, kayak gitu, Pak? Iya, iya sebenarnya gini ya, apa namanya, kan banyak ya kalau kita bicara bicara konsumen ya, psikologi konsumen. Nah, konsumen itu kan juga apa ya, sebenarnya konsumen itu dalam memilih produk ya, tidak kan macam-macam ya pertimbangannya ya. Dia harus tahu siapa sih ini yang menjual gitu loh. Siapa ini yang apa namanya, yang apa namanya, produsennya itu siapa. Nah, kadang-kadang itu jadi pertimbangan ya, jadi pertimbangan juga ya. Misalnya saya mau beli barang ya, saya mau beli di online, tapi teman saya ada yang jual. Nah, saya lebih senang beli di teman saya. Nah, itu ya. Artinya apa? Artinya memang kalau kita bicara tentang apa namanya, eee, efektif ya, efektif itu ya sebenarnya orang, ada kalau misalnya ada kedekatan ya, misalnya mengenal, itu jauh lebih mudah untuk membeli ya daripada kalau, apa namanya, daripada kalau belum pernah ya, kita masuk ke toko ya, kita belum pernah beli di situ kan juga kadang-kadang, ragu-ragu juga ya. Nah itu. Tapi kalau kita sudah sekali beli, 2 kali beli, itu udah hafal, sudah ini lebih nyaman bagi konsumen untuk membeli lagi, membeli di toko online tersebut gitu. Mungkin itu Bu, apa, gambarannya ya kira-kira. Jadi kembali Iya. lagi ke apa, pendekatan apa ya, jadi konsumen itu kan mau membeli produk itu kan ada apa ya, dia harus percaya ya bagaimana, produsen itu memberikan apa, kepercayaan kepada, rasa percaya, kepada konsumen. Nah itu ya, rasa aman, nah itu. Mungkin itu Bu ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya sama-sama Ibu. Saya kembalikan ke Bu Wulan. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya, untuk Pak Rito, untuk Pak Adit, dan juga Ibu-ibu. Mohon izin di off on cam ya Bu, mau di foto dulu buat ini kita buat apa namanya, laporan nanti ke kampus. Baik, mungkin saya sambil menunggu teman-teman on cam sedikit Bu Dian Siska, biasanya tuh salah satu yang efektif saat ini kan WA ya. WA itu pasang di status itu paling efektif Bu, kalau untuk WA ya. Karena teman-teman saya itu melihat dari status di WA itu berdasarkan hasil informasi dari teman-teman yang memang melakukan bisnis UMKM, itu salah satu yang memang mendongkrak penjualan. Karena memang penjualan terbaik adalah
melalui teman dekat sebenarnya, teman dekat dulu, yang terdekat dulu, yang terdekat dulu, kemudian bisa melebar. Karena seperti yang Pak Adit sampaikan bahwa kepercayaan itu akan timbul setelah dia menggunakan produk kita atau dia percaya pada kita. Itu Bu Dian. Oke, baik. Mas Novan minta tolong di... Ya, terima kasih Bu Ulan. Baik, terima kasih sama-sama. Bulan bisa slide-nya di email atau di WhatsApp, Bu. Bagaimana Bu? Slide presentasi bisa Slide minta di email. presentasinya, nanti saya minta sama Pak Rita dan Pak Adit, nanti saya kirim ke Bu RT ya. Boleh nanti di share di WhatsApp atau apa. Jadi Iya, kan di situ iya. ada apa perhitungan-perhitungan tadi, kita kan bisa coba cek di situ. Oke, boleh, baik. Mungkin nanti kalau Pak Rita punya modulnya, semacam modul gitu atau apa worksheetnya, kertas kerjanya, boleh di-share Pak Rito. Nanti Kita nyoba cara itu. Soalnya apa yang saya bikin kan beda modelnya. nanti kedepannya mungkin kita bisa pengabdian lagi di sini dengan tema kelanjutan dari hari ini gitu Pak. Artinya nanti mungkin fokus untuk pembuatan laporan keuangannya seperti apa gitu. Gitu Pak Rito dan Ibu-ibu. Kalau insya Allah kalau mungkin nanti masih berkenan ya kita akan mengadakan lagi di lingkungan RT 2 RW 15. Gitu. Oke, baik. Sudah ya Mas Novan ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Terima kasih Bu Hesti, terima kasih untuk Bu Dian Hesti, Bu Apri, dan semua pendukung hari ini.